Oke. Ya, puji Tuhan malam ini kita kembali dipertemukan untuk belajar firman Tuhan sebentar melalui fasilitas Zoom ini supaya boleh menjadi kekuatan iman yang baik bagi kita, menambah wawasan yang baru dan kita semakin mengenal Tuhan Yesus hari demi hari lebih baik lagi. Dan tentunya yang kita pelajari akan menuntun kita dalam kebenaran, dalam kehidupan yang baik, dan juga jadi berkat bagi kehidupan kita hari ini dan ke depannya. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam ini. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan melalui Komsel dengan fasilitas Zoom. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan berkati jalannya Komsel dari awal sampai selesainya. Jadi kami hikmat-Mu, beri kami kekuatan-Mu dan juga tidak ada yang menghalangi apapun bentuknya aman terselesaikan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita belajar firman Tuhan. Jadi pembinaan rohani kita melalui saat teduh setiap pagi. Jangan lupa itu untuk terus dibaca dan ditulis pesan yang didapat dan juga melalui pembelajaran firman Tuhan seminggu sekali yaitu Komsel hari Jumat ini. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran firman Tuhan tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dicoba itu 3 kali. Yang pertama diminta mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua kita pelajari juga bahwa Tuhan Yesus diminta menjatuhkan diri dari atap bait suci ke bawah. Kemudian iblis yang terakhir yang ketiga yaitu dia meminta Tuhan Yesus menyembah kepada dia, yaitu kepada iblis. Ayatnya saya bacakan dari Matius 4 ayat 8 sampai 10. Matius 4 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, menyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Di Alkitab kita akan menemukan berkali-kali ada angka 3. Nah, karena angka 3 salah satu angka yang istimewa di Alkitab. Contohnya, Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Kemudian, Tuhan Yesus mati, disalibkan mati 3 hari 3 malam. Kemudian juga kita mengenal ada murid Yesus yang dekat dengan Tuhan Yesus ada 3 orang. Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan juga eh, ada yang kita kenal dengan nama Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Jadi ada angka 3 di Alkitab, termasuk pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus dicobai, selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melawan dengan firman Tuhan. Iblis menyerang dengan satu kondisi, Tuhan Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Jadi ini adalah pencobaan ketiga. Sekali lagi diingat bahwa Tuhan Yesus dicoba 3 kali, diminta mengubah batu menjadi roti. Itu berbicara mengenai berkat yang lalu kita pelajari. Yang kedua, Tuhan Yesus diminta menjatuhkan diri dari atas bait suci ke bawah. Nah, itu berbicara mengenai uh, sombongan rohani. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus diminta menyembah iblis. Apa pembelajarannya? Yang pertama adalah iblis itu menawarkan daya tarik dunia. Kak Sinta baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16.
1 Yohanes 2 sampai 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ya. Pada pencobaan ketiga, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Kemudian diperlihatkan eh, kerajaan milik iblis. Dituliskan semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan ini berbicara mengenai apa? Kedudukan, pangkat, harta, dan segala daya tarik dunia. Iblis menawarkan kepada Tuhan Yesus atau kepada kita itu kedudukan yang baik, godaan berupa jabatan yang tinggi, dan bahkan juga fasilitas yang mewah. Tapi ternyata tidak gratis. Seringkali orang itu ditawarkan, kamu bisa naik pangkat, kamu bisa punya kedudukan yang baik, kamu bisa dapat pekerjaan ini, tapi kamu harus meninggalkan imanmu, jangan lagi jadi orang Kristen. Jadi tidak gratis yang ditawarkan oleh iblis oleh dunia ini. Kita harus menukar dengan iman kita pada Tuhan Yesus. Tidak jarang ada orang-orang yang meraih kedudukan atau popularitas, tapi mempertaruhkan imannya pada Tuhan. Ada yang karena pekerjaan, kemudian dia meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Ada yang jadi artis, tapi dia meninggalkan imannya. Banyak sekali orang ketika naik jadi artis, ternyata dia tidak lagi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pernah mendengar nama Farel yang penyanyi cilik nyanyi lagu dangdut terkenal? Tahu ya, Sinta? Nara pernah dengar Farel yang lagunya itu Ojo dibanding-bandingke. Itu. Itu kan terkenal karena nyanyi di depan Bapak Presiden Jokowi 2 tahun yang lalu. Terkenal dia, kemudian diundang kemana-mana. Tapi ketika ditanya agamanya apa, dia tidak berani menjawab. Dia selalu berputar-putar. Mengapa? Karena dia sebenarnya adalah anak Tuhan, orang Kristen, orang tuanya Kristen, keluarganya Kristen, dia anak sekolah minggu. Tapi ketika dia sudah mulai sukses, orang-orang di sekitarnya menyarankan, kamu jangan mengaku Kristen. Jadi kemudian berikutnya berita-berita yang beredar diberitakan bahwa dia adalah anak yang agama Islam, tapi orang tuanya Kristen, jadi seakan-akan beda agama. Padahal aslinya dia pengikut Tuhan Yesus awalnya. Awalnya, ya sekarang karena popularitas ya, dia tinggalkan iman. Demikian banyak terjadi seperti itu. Orang em, demi kedudukan, popularitas, jabatan, atau jodoh, atau apapun. Daya tarik dunia ini banyak sekali. Sehingga meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Iblis seringkali menawarkan kekayaan, namun kita dibuat sibuk dan tidak ada waktu untuk mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita diberi kesempatan sibuk bekerja, atau sibuk mengerjakan kegiatan sekolah. Tapi kita lupa untuk berdoa, lupa untuk beribadah, lupa untuk baca firman Tuhan. Hati-hati. Firman Tuhan sudah memperingatkan supaya jangan mengasihi dunia ini. Jangan terlena dengan kemewahan dan segala yang dunia tawarkan. Ada orang-orang yang sampai mengorbankan anaknya, keluarganya, dan temannya untuk mendapatkan kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Tapi yang pertama ini saya sampaikan, iblis menawarkan daya tarik dunia. Jangan kita akhirnya menukar iman kita dengan dunia. Seberapapun mewahnya, seberapapun baiknya orang yang ada di depan kita. Jadi hati-hati. Ada banyak artis atau pejabat yang meninggalkan iman demi kedudukan dan popularitas. Ada banyak pejabat, dia meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Hanya karena kedudukan. Jadi ini yang pertama, bahwa iblis menawarkan daya tarik dunia. Yang kedua, pembelajaran dari bahwa Tuhan Yesus dicobai iblis yang ketiga kali, yaitu pembelajarannya apa? Segala sesuatu asalnya dari Tuhan.
Nah, Nara baca 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ya, iblis menawarkan pada Tuhan Yesus, sembahlah aku akan berikan semua kerajaan dunia. Padahal iblis lupa, dia tahu bahwa semua yang ada itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Iblis menawarkan kerajaan dunia dengan kemegahannya, seakan-akan dia yang punya. Padahal segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan, kita pun tidak akan menikmatinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bisa membuat orang jadi kaya, yang tadi dibaca. Firman Tuhan juga mengajarkan orang bisa memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadikan jabatan yang terhormat, yaitu bangsawan. Berarti siapa yang punya semua kedudukan, semua jabatan, semua fasilitas? Itu dari Tuhan, dititipkan pada kita. Kalau kita menyadari bahwa yang kita miliki ini merupakan kepercayaan dari Tuhan, kita tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa angkuh, dan juga tidak sulit untuk melepaskan. Semuanya itu Tuhan yang memberikan. Kalau Nara bisa sekolah di SMP, itu karena Tuhan yang memberikan kepercayaan sekolah. Kak Nara juga 1 kali bisa bekerja di Tuhan yang menyediakan. Atau sampai sekarang masih bisa melakukan banyak hal, punya apapun, itu dari Tuhan. Kalau kita merasa bahwa semua dari Tuhan, kita tidak akan sombong. Sebab Tuhan yang memberikan, yang nitip pada kita. Jadi dititipkan. Misalkan Kak Cinta punya sepeda motor. Itu bukan punya Kak Cinta, walaupun mungkin di suratnya tertulis Kak Cinta, tapi itu dititipkan Tuhan untuk Kak Cinta. Apapun juga yang ada pada kita, uang atau fasilitas atau apapun, itu hanya titipan dari Tuhan. Kalau kita bisa terkenal, itu juga dari Tuhan. Kita punya kedudukan itu ya titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang meminta kembali ya kita akan dengan rela memberikan. Misalkan jadi artis atau orang terkenal, yaitu kesempatan, kepercayaan, titipan, bukan segala-galanya. Mengapa? Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan hanya titipan saja. Nah, karena itu apa ini 1 Timotius 6 ayat 7. Kak Cinta bisa baca 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Iya, jadi ketika kita masuk ke dalam dunia atau lahir, kita tidak bawa apa-apa. Kalau kita 1 kali pulang ke surga juga tidak bawa apa-apa. Kita lahir tidak bawa apapun, mati pun tidak bawa apa-apa. Kalau 1 kali meninggal, kita cuma pakai satu baju terakhir yang kita pakai di peti mati. Tidak bisa ganti baju lagi yang lebih bagus. Tidak mungkin di peti mati disiapkan baju-baju yang cantik-cantik, bagus-bagus. Ya ngapain? Karena nggak bisa ganti baju. Jadi kita lahir tidak membawa apa-apa. Mati pun juga tidak membawa. Semua yang ada pada kita ini titipan. Tak bisa apapun, itu juga titipan dari Tuhan. Kita boleh memiliki kedudukan, jabatan, dan harta bila Tuhan berikan kesempatan. Namun harus disadari semua hanya titipan. Karena itu jangan terlalu merasa memiliki.
dan jangan terlena. Saya beri contoh, kalau seseorang menduduki jabatan atau pimpinan perusahaan atau kedudukan di masyarakat, dia harus sadar bahwa ini hanya titipan. Kalau orang jadi pimpinan, itu hanya titipan dari Tuhan. Karena itu harus bekerja sebaik mungkin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menghalalkan segala cara dan manfaatkan untuk kemuliaan. Jangan jadi seorang pejabat, jangan korupsi. Jadi seorang pimpinan tidak boleh eh, berlaku semaunya sendiri pada anak buah. Jadi yang sebaik mungkin karena itu hanya titipan yang ada pada kita. Jadi pembelajaran untuk yang kali ini bahwa Tuhan Yesus diminta menyembah kepada iblis, Pak. Padahal poinnya adalah sembahlah Tuhan alam. Yang pertama, iblis menawarkan daya tarik dunia yang seringkali ditukarkan dengan iman kita pada Tuhan Yesus ditukar dengan jabatan dunia. Jangan mau, jangan sampai terjadi, ditolak kalau itu terjadi pada kita. Kemudian ingat bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Semua yang ada pada kita, uang atau apapun, itu dari Tuhan. Jabatan juga Tuhan yang mempercayakan. Yang terakhir, poin dari pembelajaran firman Tuhan ini adalah lawan iblis dengan firman Tuhan. Nah, Nara baca 2 Timotius 3:16. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau diperhatikan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali, Tuhan Yesus tidak pernah adu pendapat dengan iblis. Misalkan diminta menjadikan batu jadi roti, Tuhan Yesus tidak adu pendapat. Ya nggak bisa, buat apa? Masa makan batu, yang buat apa? Jangan aneh-aneh atau apa? Atau mungkin marah-marah, kamu ngapain iblis minta saya mengubah batu jadi? Tidak, Tuhan Yesus tidak mengikuti itu. Dia lawan dengan firman Tuhan. Dia tidak adu pendapat. Terus ketika diminta, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Tuhan Yesus tidak adu pendapat. Ngapain? Kurang kerjaan. Enggak. Dia melawan dengan firman Tuhan. Dia tidak mengikuti apa yang iblis katakan. Tuhan Yesus punya jawaban sendiri yang bisa jadi bertentangan dengan yang iblis katakan. Seperti yang ketiga, diperlihatkan kerajaan dunia. Kamu menyembah aku, nanti aku kasih kerajaan dunia. Tuhan Yesus tidak adu pendapat. Dia melawan dengan firman Tuhan, berkata apa? Tuhan Yesus berkata bahwa nyala iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan alam. Tuhan Yesus menyerang dengan firman Tuhan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menang atas setiap pencobaan yang dihadapi? Dia melawan atau menjawab dengan firman Tuhan. Setiap kali iblis menyerang, Tuhan Yesus melawan dengan kata-kata ada tertulis. Hal ini membuktikan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka segala sesuatu persoalan atau permasalahan bisa kita selesaikan. Kenyataan hidup ini memang tidak mudah. Kita bisa sakit, gagal, jatuh, berdosa, atau kekurangan. Firman Tuhan merupakan senjata yang paling kuat untuk melawan kenyataan hidup. Melawan kenyataan hidup dengan firman Tuhan, maka kita mengalami kemenangan. Contohnya ketika sakit, kita jangan sampai mengeluh, aduh kok seperti ini, kok susah sekali hidup saya. Tidak, tapi berkata bahwa saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Dulu orang sakit apapun disembuhkan. Saya percaya sakit panas saya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kekurangan, kita ucapkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara saya, mencukupkan saya. Tuhan adalah gembala yang baik bagi saya. Kita mengatakan firman Tuhan, sehingga kita tidak kalah dengan keadaan. Kalau mengerjakan ulangan, tidak bisa mengerjakan pelajaran, mesti kesulitan. Jangan berkata, aku ini bodoh, aku ini nggak bisa. Tapi berkata bahwa Tuhan Yesus membuat saya menjadi orang yang berhikmat. Saya jadi pintar, saya bisa sukses hidup saya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya akan bisa menyelesaikan semua.
Seperti dibaca Nara tadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuannya berdosa, bersalah, baca firman Tuhan diperbaiki lagi dan mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan pasti akan mengalami keberhasilan dan kekuatan dalam menjalani hidup. Sebab dia mengikuti jalur yang Tuhan sediakan. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan berhasil karena ada jalurnya. Seperti kereta api, dia aman karena ada relnya, dia ikuti. Kalau kereta api ini dia menyimpang lewat jalan raya biasa, ya tentu kecelakaan, tentu jatuh. Dan juga kalau bis yang ada di jalanan, kemudian dia memilih lewat jalurnya kereta api, ya atau lewat laut, ya tentu akan tenggelam. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan dan kekuatan dalam jalan. Jadi jangan lupa setiap hari kita baca firman Tuhan, disitulah kekuatan kita. Ada 3 pembelajaran. Pertama, iblis menawarkan daya tarik dunia. Kita tolak kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu harus mempertaruhkan iman. Yang kedua, segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Yang kita miliki, yang ada pada kita itu dari Tuhan. Kita lahir nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ketika meninggal pun juga nggak bawa apa-apa. Jadi jangan sampai sombong dengan apa yang ada pada kita. Ketiga, lawan iblis dengan firman Tuhan. Ketika iblis menyerang situasi yang tidak enak menyerang, perkatakan firman. Nah, untuk sharingnya yang terakhir, eh, itu tadi sehubungan dengan jabatan atau kedudukan. Cerita, pernah enggak kalian memiliki atau dipercaya memimpin? Jadi pemimpin satu, memiliki posisi jadi pemimpin. Misalkan ketua, ketua kelas, atau ketua kelompok, atau apapun. Pasti pernah, walaupun dalam hal yang kecil, memimpin orang lain. Memimpin barisan atau memimpin barisan ya biasa. Memimpin satu kelompok atau organisasi. Bagaimana rasanya waktu itu apa yang kalian alami? Nara pernah memimpin suatu kelompok atau jadi ketua Pernah. apa? Pernah. Waktu apa itu? Ceritakan Waktu tugas kelompok. tugas kelompok. Gimana waktu mau jadi ketua kelompok? Rasanya gimana? Senang atau kesulitan atau bangga atau bagaimana? Atau ada Senang kesulitannya apa? tapi capek. Kenapa? Senang tapi capek. Senang tapi capek. Kesulitannya apa? Kalau jadi ketua kelompok. Kesulitannya apa? Teman-teman yang nggak mau bekerja sama. Ya. Ya, ada. Oke. Kak Sinta pernah jadi pemimpin atau ketua atau koordinator apa? Salah satu saja. Apa itu, Pak? Karena mimpin jadi Trijen yang di depan itu loh, Pak. Yang Oh, gini-gini. dirijen. Luar biasa. Waktu apa itu? SMA, SMP? SMA. Dua Waktu SMP? hari hari apa? Hari pahlawan atau apa ya? Oh, Cuman waktu upacara biasa. lupa cara di pahlawan ya. Keren itu. Iya, cuman upacara biasa, nggak yang aneh gitu loh. Jadi waktu upacara Hari Pahlawan. Nggak lupa saya, Pak. Pokoknya ada perayaan gitu. Oh, ada perayaan. Atau Kelas berapa itu? ya, Pak. Kelas berapa? Kelas satu, 2, kelas 2 biasanya. Bukan kelas satu. Lupa saya. Antara kelas 11 atau 12. Ya, Lupa saya, Pak. biasanya kelas-kelas itu. Gimana rasanya waktu jadi pemimpin itu? Oh, seneng, bangga, tapi takut salah juga. Aku salah, soalnya kan jadi dirijen. Apa kesulitannya? Ada kesulitannya? Apa itu, Pak? Grogi kan banyak orang. Oh, bapaknya orang lalu. Walaupun di antara
teman-teman sekolah sendiri. Oke, ya, luar biasa. Setiap kita pasti ada kesempatan dalam hidup ini, ya minimal satu atau dua kali untuk menjadi ketua atau pemimpin, atau mungkin satu kali Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin dalam kondisi yang lebih besar. Disitulah kita jadi berkat bagi orang lain dan percaya bahwa Tuhan yang menetapkan, yang membawa kita. Oke, itu pembelajaran kali ini. Yang terakhir lalu yang berdoa menutup jemaat lalu siapa? Sinta atau Nara? Sinta ya. Berarti Nara sekarang ya. Iya, sekarang Nara. Ini Nara berdoa. Mari kita berdoa. Yesus, kami baru saja menyelesaikan komsel pada malam ini, dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Kak Sinta dan Nara. Terus berkati.